Bismillahirrahmanirrahim. Lawan menyebut asmane Allah Ar-Rahman kang 12 Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini menurut 3 kaul para ulama itu ada 3 pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa alif lam mim itu hanya Allah yang mengetahui maksudnya, hanya Allah yang mengetahui artinya ataupun maknanya. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa alif itu jadi sebagian ulama mengatakan alif itu maksudnya Allah, lam itu maksudnya latif, ya. Terus mim itu maksudnya majid. Jadi rumusnya Allah Ta'ala itu adalah maha kasih sayang, moho welas, dan maha adil. Jadi tadi pendapat ulama yang kedua. Yang pertama, alif lam itu hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Sebagian ulama yang lain mengatakan alif itu maksudnya Allah, lam itu adalah latif, sifatnya Allah yang lembut, yang penuh dengan kasih dan sayang. Terus mim itu majid yang maha agung. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa alif lam mim ini adalah sebagai pemula. Kalau kita contohkan waktu kita ngumpul ini kan dimulai acara, biasanya ketuk-ketuk meja dulu, atau ketuk-ketuk mic, tok. Jadi biar diam dulu, bangunnya kan ngobrol kan, jadi ketuk-ketuk tok. Jadi biar pemirsa itu hikmat, cermat untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan. Jadi istilahnya seperti itu. Jadi sebuah pemula, peringatan bahwa akan mau dimulai. Kalau tukang som cek sound. Jadi ini adalah pemula supaya orang yang akan diberikan sebuah materi ataupun orang yang akan diberikan ayat-ayat Al-Quran itu supaya mendengarkan hikmat, maka diganti dengan alif lam mim. Di 3 pendapat ulama. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalika utawi iku alkitab yaitu kitab yang dimaksud adalah kitab Al-Qur'an, la raiba ora ono keraguan secara maujud, tidak ada keraguan secara pasti. Kalau di dalam terjemahan Kementerian Agama Al-Quran itu tidak ada keraguan mentok. Jadi untuk penjelasannya itu mentok. La raiba itu ora ono keraguan secara wujud, secara nyata. Fihi di dalam Al-Quran hudan dan jadi petunjuk lil muttaqin terhadap orang-orang yang pada
pada takwa semua. Jadi adanya Allah menurunkan kitab Al-Quran itu adalah kitab yang betul-betul benar, kitab yang hak, yang menjadi petunjuk untuk seluruh orang yang takwa. Dalam surat Bani Israil itu ayat 9 sampaikan oleh Allah, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya diturunkannya Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk untuk semua kaum, wa yubasyirul mu'minina alladzina, yaitu manusia-manusia, orang-orang yang telah beriman, wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati, yang telah melakukan amal kebaikan, yang telah melakukan kelakuan baik. Jadi kelakuan baik ini bisa kita maknai dua, vertikal, horizontal. Jadi urusan kepada Allah, baik kepada Allah sampai kita, dan baik terhadap sesama manusia. Terus memberikan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ajron kabiro, yaitu adalah pembalasan atau pahala yang sangat besar. Jadi sesungguhnya dengan diturunkannya Al-Quran itu adalah petunjuk, membawa petunjuk untuk kaum-kaum yang beriman. Terus yang beriman itu yang seperti apa gitu ya? Wa yubasyirul mu'minina, sapa wong sing mukmin iki ya'maluna sholihati, jadi orang yang telah melakukan kebaikan. Jadi Al-Quran itu tidak ada keraguan sedikit pun sebagai petunjuk untuk orang-orang yang takwa dan membawakan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Yaitu bahwa orang yang telah beriman, orang yang telah melakukan amal kebaikan itu akan diberikan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar ini banyak sifatnya. Jadi ada yang sekian persen dikasihkan oleh Allah di dunia, yang sekian persennya lagi dikasihkan oleh Allah di akhirat. Makanya kalau di dalam kitab Tanbihul Mufilen itu disampaikan setiap hal, sesuatu apapun yang tidak mengenakkan pada diri kita itu adalah sebuah nikmat. Kenapa kok dikatakan sebuah nikmat? Itu kita telah melakukan kesalahan yang lalu, dikurangi dosane karya Gusti Allah, sumpen ning akhirat ben ora gede-gede siksane. Jadi yang tidak mengenakkan itu apa? Ya menurut kita masing-masing. Apa sesuatu hal yang tidak mengenakkan pada kita? Salah satu contoh anak gadget, mamane, kan bojone angel kandhane, mamane, dan lain sebagainya yang tidak mengenakkan bagi kita intinya. Contoh gampang ringan meneh, contohnya loro. Loro itu ya ora enak kan loro. Mangan ra enak, kerja ra iso, makan sholat maksa-maksa. Nah itu adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kesalahan-kesalahan yang lewat dibakar karo hal yang tidak mengenakan, supaya apa? Supaya besok di akhirat orang kakean tanggungan. Jadi saya dulu heran kalau gurune Gus Duwo, asmone namanya Mbak Munawir. Terus sekarang tinggalannya yaitu ada 2 sekolah, MTS dan MA itu MA Kembang Sawit. Jadi ini Jawa ono enak sekolahan jenenge Kembang Sawit tapi Witing ini. Witing Sumatera. Itu sekolahan itu. Jadi yang perintisnya itu adalah Mbak Munawir, gurunya Gus Duwo. Iku nek sakit ku kadang suntik.
Mungkin kalau kita kacamata syariat sakit kok gak gelem ikhtiar. Cuman kalau kita pandang dengan kacamata hakikat, saya terherannya apa? Kok bisa beliau itu merasakan sakitnya itu dirasakan dengan nikmat, ya kan? Jadi dia itu ya cukup sakit itu pokoknya ya tawakal Gusti Allah, usaha yang mampu dia lakukan yang ada di sekitar dia. Jadi orang titik oleh dokter, orang titik seperti itu. Jadi beliau itu merasakan rasa sakit itu dengan rasa nikmat secara hati. Memang kalau pandangan saya, ya akan usaha. Jadi yang saya ingatkan kok iso ngoloro itu dengan rasa nikmat. Ternyata yaitu dalam pelajaran kitab Kandung Wabilan itu, ternyata ketika beliau sakit, beliau merasa ini adalah mengurangi bebannya, mengurangi dosane untuk panjenengan akhirat. Jadi makanya kita belajar setiap kita merasakan hal yang tidak kita enakan itu ya sebalik dengan Gusti Allah, jaluk sepuluh Gusti Allah bahwa itu adalah yang terbaik untuk kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ojo sok pede ketika kita mendapatkan musibah awake ngomong iki ujian. Ojo sok pede ngono kuwi. Itu ujian mungkin Gusti Allah nek anggap apa cuman ketika orang lain yang mengatakan sabar itu ujian itu saja. Cuman ketika diri kita sendiri itu aja sok pede nek ngomong itu ujian. Ya. Aja sok pede ngomong itu ujian bahwa ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita untuk agar mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tak cerita kan kadang-kadang Allah itu pengen berduaan karo hambane itu dalane mau macam-macam. Jadi ada seorang tokoh kiai atau ulama itu entah diberikan guncangan di dalam masyarakatnya, ditinggal karo umatnya, ditinggal karo jamaah, malah kepercayaannya tidak ada. Kan kucing itu loh, kucing oleh kita. Jadi kepercayaannya sebuah tokoh itu ditinggal karo jamaah. Cuma terkadang Allah memberikan cara seperti itu agar si umat tersebut makin busuk, makin nyedek ning Gusti Allah. Jadi kita memandang terhadap banyak orang, apalagi sebuah yang mendapatkan predikat tokoh, ya kan, tokoh agama, supaya kan kita memandang dengan kacamata putih, ojo kacamata hitam. Yang ngono kita kesulitan ada ya. Baik menawa Allah memberikan cara seperti itu. Jadi jangan selalu kita itu langsung mendiskriminasikan, ya. Salah satu contoh ketika kita menengok ada sebuah tetangga kita itu dulu dari dewe terjerat karo apa pinjol atau bakri gitu kan, apa bakri apa bank kredit gitu kan, bahwa pinjaman online kita langsung wokok seneng ini. Kalau kita tarik dalam kita diri sendiri, sopo sing gelem mau terjerat karo bakri, gitu kan? Sopo sing gelem mau terjerat karo pinjaman online, ya kan? Sopo sing gelem? Kalau tahu sebelumnya, kok bakal sampean ku ngene itu gak gelem. Ya. Salah satu contoh orang yang katakan maling ya lah. Maling itu nek takoni hatinya yang bersih, takoni hatinya yang fitrah yang suci. Dia takoni jane aku ki megah dadi maling. Ya. Makanya sebagian ulama bisa menarik orang-orang yang seperti itu, bisa dia didekati. Kalau tukang tua itu ya roh nek iki haram kan. Tapi ya sapa kalau ditanya jadiannya aku ki gak terima kerja ini. Iki dilarang Gusti Allah. Nah, orang yang hatinya masih dalam kategori seperti itu syukur sing luar biasa. Artinya apa? Di hati mereka tertanamkan tauhid keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
di dalam pikiran mereka bahwa sebetulnya dia itu sadar bahwa itu adalah dilarang oleh syariat. Jadi itu bagian daripada aplikasi ilmu takin ini mau takwa ini mau. Jadi takwa ini ojo mek sholat jamaah, ojo mek wiridan, ngaji Quran kan gitu kan. Ketika kita bicara takwa di dalam pandangan kita terhadap orang banyak, terhadap lingkungan, itu kita pun juga harus bisa membawa pandangan Rahman Rahim, Rahimnya Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Jadi yang Allah dhewe lho sing mendino mulai nafas, mendino mulai hidup, gak pernah sambat. Dihadapkan dengan seperti itu gak pernah sambat. Jadi saya tadi di kantor itu dilema, sering dilema. Jadi ada ini tak ceritanya pengalaman batin. Ada, jadi ada kocok-kocok padahal saya juga ingin ke situ. Ada salah satu konco sitok meneh cek senior, cek tua. Iki nek tak tinggal ngene duwe. Jadi aku milih ngendi. Jadi khawatir orang ini tersinggung, khawatir senior itu mau tersinggung. Terus akhirnya saya mengambil kesimpulan, aku duduk dengan bapak-bapak itu ngobrol. Jadi Gusti Allah ini berdiri disinggung terus karo hambane. Cuman pantaskah saya menyinggung orang tersebut? Akhirnya gue sholat gak jamaah masjid akhirnya. Jadi gue balik sholat diri. Jadi dalam hati saya kapan buku iso ngejak bapak ini ayo pak sholat. Jadi saya lebih di situ saya lebih memilih, kalau masalah benarnya saya nggak tahu, Allah sehat ya kan untuk menghukumi benar atau salahnya. Namun di situ saya menjaga perasaan orang ini tadi, menjaga perasaan, karena nek sempat tak tinggal dan di WA itu kalau kancane terus dia merasa ya. Cuma dalam hati saya apa itu dalam hati saya kapan sampai saja. Jadi mungkin ya kan. Jadi disitulah kita itu memandang terhadap seseorang itu jangan dengan kacamata syariat. Ketika kita memandang seseorang, kita itu memandang dengan kacamata hakikat. Namun ketika memandang diri sendiri, kita itu memandang dengan kacamata syariat. Jadi kalau syariat kan ketat, hukum fikih memandang ketat dia itu kan. Kalau yang menunggu mau sholat itu jangan awal waktu jamaah gitu kan. Cuma ketika memandang dengan kacamata hakikat udah lain lagi. Terus contoh kayak Kiai Munawir yang ceritakan tadi, ketika dipandang dengan kacamata syariat lorok kan susah. Lalu ketika dipandang dengan kacamata hakikat, betapa hebatnya beliau bisa merasakan sakit itu dengan nikmat. Ya orang aja tinggi, sambil jadi hudalil muttaqin yaitu petunjuk terhadap orang-orang yang bertakwa. Sopo to wong sing takwa? Pertanyaannya gitu. Siapa orang yang bertakwa ini? Yaitu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina utawi mutakin iku wong kang akeh yu'minuna kang padha percaya bil ghaibi kelawan barang kang gaib, kelawan barang kang samar-samar, wa yuqimuna sholata lan wong kang padha jumenengake ngedekake salat, wa mimma razaqnahum lan saking wong kang padha paring rezeki menyisihkan sebagian rezekinya yang pikun padha ambelanja akhir. Jadi yang dimaksud orang yang bertakwa ini adalah orang yang telah berilmu
iman pada bil ghaibi, pada hal yang sama-sama, ya kan, sama-sama ini pada hal yang ora ketok. Salah siji contoh percaya karo malaikat Allah. Sama-sama saya ini tahu itu malaikat dulu. Malaikat ya sing paling anti aja itu ditemui karo malaikat Israil. Masalahnya tak tahu-tahu kayak malaikat Israil ini jalur sarok kabeh misalnya. Jadi malaikat Israil itu kudu jaluk. Wah, itu sing jaluk sarok. Pokoknya nek malaikat Israil teko jaluk sarok aja sampean wae. Ya kan. Wala sing pecapan wae digoleki. Ha iki coba. Malaikat Israil itu bendina penggawaannya jaluk sarok umat ini. Makanya ada malaikat Israel ojo tidak bisa rokok. Jadi contoh kita percaya karo nabi. Itulah yang utama atau banyak nabi. Jadi kok bisa kita itu percaya dengan nabi? Kok bisa kita itu cinta, tumbuh rasa mahabbah cintanya dengan kanjeng Nabi? Kok iso? Jawabannya adalah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awake dhewe sing gak iso nyawang malaikat, kok iso awake dhewe iman percaya karo malaikat? Jawabannya itu mergo nikmat tekan Gusti Allah, bahwa kita alhamdulillah ditakdirne karo Gusti Allah jerone ati duweni rasa iman karo Gusti Allah. Jadi kita itu percaya karo Allah, percaya karo malaikat, percaya karo nabi Allah. Iki ojo kita menilai bahwa ini adalah upaya kita sendiri. Karena kalau kita menilai kita adanya percaya kepada malaikat itu karena upaya kita, usaha kita, ditakoni mesti kangelan. Kok iso sebabnya opo kangelan ditakoni. Makanya jawabannya yang pas itu adalah nikmat dari Allah, bahwa kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tumbuh rasa cinta dari awal dewi, menjaga daripada iman tersebut. Mau enggak kita menjaga iman terhadap Allah, percaya kalian Allah, percaya karo nabi rasul Allah, dari dewi mau enggak melindungi ataupun menjaga dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak termasuk iman kan, masuk iman pada hari akhirat. Ada di kiamat, ada itu percaya. Sempet ayat dewi gak percaya ada di kiamat. Kalau ada gak belum ngaji, anaknya ayat dewi belum ngaji. Nikmat dari Allah karena termasuk kita itu iman pada ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah. Terus iman percaya karo qada dari Gusti Allah, yaitu kepastian baik itu yang baik maupun yang buruk yang tidak mengenakkan dari kita, bahwa kita itu percaya bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tergantung mindset ataupun yang ada dalam pikiran kita, bagaimana cara kita memahami apa yang telah terjadi pada diri kita, tergantung yang ada dalam pikiran kita. Makanya gue sering juga cerita kalau kanca-kanca, terutama sampean tujuan betul. Iki sampean ojo angen-angen lumpuk-lumpuk duit ge jagan-jagan somben persalinane operasi. Ojo ngono. Justru sampean itu cukup wis syariat agama. Iki duit ge jagan-jagan uga nek lahir lanang yaitu wedhuse gawe akeh. Ini penting sampean gak usah nadar, sampean gak usah janji, sampean gak usah ujar. Jadi sampean wayah persalinan itu dioperasi, duitnya mek cumpan itu wis dioperasi. Namun insya Allah ketika mindset dalam pikiran kita, dalam bayangan kita, dalam hati kita kepada Allah, ya Allah, aku nek lahiran anakku pengen aku
ngakekoi ngelampaui syariat itu. Insya Allah dihindari dengan hal seperti itu. Insya Allah dihindari. Karena apa? Kita sudah husnudzon sebelumnya. Misalnya kita berprasangka aku jaga-jaga di operasi, itu ya suudon. Hal yang tidak mengenakan itu kan suudon. Cuma ketika kita prasangkanya hal yang mengenakan, ngelakoni syariat Gusti Allah kayak akeko, kita itu suudon. Jadi tergantung pada mindset ataupun dalam pikiran kita, menyambungkan dalam hati kita, gimana kita mencerna apa yang telah terjadi pada diri kita. Karena itu bagian daripada. Lanjut, orang yang mutakin itu adalah wa yuqimuna sholata, wong kang ngedekake sembahyang, ngedekake sholat itu nggak usah dari perdebatan. Oh, dari perdebatan. Tak boleh kamu sembahyang itu sholat. Karena mau budong kayak yo sembahyang, mau hidupnya sembahyang, mau Kristen itu sembahyang. Terus gampang ada orang sholat itu bahasa Arab, sembahyang bahasa Indonesia. Orang kadang-kadang kadang-kadang yo enak ngono, enak ngono kadang-kadang. Wah cuma ini sembahyang itu berundi. Lah nek anu kono nang daerah-daerah sing basa-basa Arab lu ngarani sholat atau sembahyang. Itu kan bahasa kita, lalu orang sembahyang. Karena ini jadi kena prank buka-buka nutup. Lagunya enak mas, padang pasir mas. Iku Libanon iku bang, iku Nasrani iku. Lagunya bahasa Arab loh kan, padang pasir kayak kosidah. Iku Libanon itu Nasrani kok pengen sholawat, tapi kok. Jadi ngedekake sholat. Itu kalau di dalam terjemahan terjemahan Kementerian Agama itu bahasanya itu melakukan, ya kan, melakukan. Terus kalau nggak salah dia melakukan. Jarang ada juga yang mendirikan, ada juga gitu kan. Jadi yang lebih intens lagi itu bukan melaksanakan. Jadi sholat lima waktu itu yang menekankan kita, yang mensyariatkan kita untuk melaksanakan sholat itu maknanya bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Karena kalau melaksanakan sholat itu masih ada kalanya boleh ataupun kadang-kadang ditinggalkan. Tapi kalau mendirikan, saiki sebuah bangunan, ketika di situ membutuhkan cagak, kan kudu ngadeg, ya kan? Lah sempet iki gak dilakukan, cagaknya malah itu sesuai dengan hadis Rasulullah, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah yang agama. Sapa sing nglakoni iku padha karo ngedekake agama Gusti Allah, sapa sing ninggali padha karo ngrokok Gusti Allah. Makanya kalau dalam terjemahannya Mbak Bisri Mustafa itu ngedekake nek basa alus jumenengake sholat. Ketika mendirikan sholat, jadi lebih menekan lagi ketika bahasa pendidikan daripada bahasa melakukan. Karena kalau melakukan masih ada lalainya, masih ada lupa, masih ada ditinggalkan, masih ada diabaikan. Namun kalau mendirikan juga ya kudu tegak lurus, ya kan, sempat bengkok, ambruk gitu. Jadi kategori lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah tadi pertama orang yang beriman, termasuk iman dengan hal yang gaib dan kongkang jumenengake ngedekake sholat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan membelanjakan sebagian harta. Al-Qur'an memang luar biasa, mendesain luar biasa. Jadi ojo peh ngejo sedekah mangono karena dijamin oleh Allah menjadi orang yang bertakwa, sedekah kabeh bandane ditekno. Dalam Al-Quran membelanjakan sebagian daripada hartanya. Orang mentekno karo Gusti Allah, ya kan? Tapi sebagian daripada hartanya. Jadi daripada terjemahan dan plus maksud utawa maknane surat Al-Baqarah mulai ayat pertama
pertama dan sampai ayat ketiga. Ada ya, mudeng pokoknya semua ya. Wis kowe ngantuk turu. Lho pinter malah ngantuk dari sari kopi malah. Dia masuk ke dia. Gini. Jadi sampai dodolan ya tuh. Dodolan ini sampai bawa sajadah, bawa sarung. Nanti kalau masuk ada dulu wis golek baju itu. Baju sampai sholat dulu. Madhepe bingung, kira-kira sampean itihate iki sengenge kaya mati korono. Tapi kan paham itu dalam peraturan dia. Iki kira-kirane arahe diatur ono salah bingung. Iki wis gowo bekal, gowo alat, kira-kira kok balik kok asal kok gak ngono. Wis digowo bekal salate iki. Gowo sajadah, gowo sarung wis jadi penting udelek tutupan lho itu penting. Maka itu adalah orang-orang yang takwa itu di dalam ayat kedua di surat Al-Baqarah itu dijelaskan. Takwa itu dijelaskan lanjut pada ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iki sing dawuh dudu aku ya, sing dawuh Gusti Allah. Sing dawuh dudu aku. Ya sing dawuh sing nyampekne aku. Alah, kusi ya. Ini sing nampakne cara kesudah mau Bang. Pusat. Jadi kan pusat. Kowe dhewe kari pusat ngono kan. Pokoke karo pusat itu pokoke serare sing ngalahne kowe maksudnya. Jadi kalau sampean itu ya duwe nikmat kan lho. Sampean duwe nikmat aku kok duwe iki. Artine sampean itu duwe nikmat dari Gusti Allah sampean alhamdulillah gak duwe beban mikiri bojo. Wis mikiri bojo itu mumet dah sih maksudku. Mumet dah sih mikiri bojo ini. Ini karya. Dia mumet juga. Mumet ini, rumahnya bayar lisan, rumahnya dodos sudah banyak umroh sampai itu orang tuntutan sih sebelumnya. Jadi penakalan sholat lebih khusyuk, belajar ngaji lebih tahu enak. Sampai takon sih lebih buju. Lebih buju belajar ngaji bermaksud itu. Kalau libur oleh omah belum kalau bujur. Kalau libur. Syukur mumet juga. Itu kok di WA gitu. Tapi gampang solusinya. Cerita karena aku masuk ke lagi. Nah, apa meneh anu Mas? Pokoknya HP hiburannya simpel 1.000. Jadi ini kayak sebulan setengah. Nah, dia bojo gelem 1.000 sebulan setengah. Jadi sedikit balik. Pokoknya apa yang telah terjadi pada diri kita, insya Allah itu adalah yang terbaik untuk laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Kurang mungkin Gusti Allah ke apa jenenge nguwaine hambane duduk sesuai ukurannya seorang mungkin. Yang kemampuanku mikul paling 30 kilo. Kalau donat lebih salut 50 kilo ya banyak banget. Gusti Allah paham itu, praktek kekuatan. Jadi, ini lanjut jadi dengan anu paling. Ini ya tambah motivasi yang sekolahnya anak, anak, yang masuk kursan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Waqad yatawallad dan terkadang muncul al-kasalu apa sifat males min kasratil balghami tekan akeh dahak warutubati karo lemak wa tariqu taqlilihi adapun cara menyedikitkan dahak karo lemak mau taklilut to'am menyedikitkan makan. Oh, terus aja mbok virale bang ngaji karo anu subhan itu pangan enak. Jom. Jadi yang menimbulkan rasa malas itu kadang ditimbulkan oleh terlalu banyaknya dahak.
Waktu enggak jadi salah sendiri ngomong. Ya. Terus dengan banyaknya lemak. Ya. Berarti itu menandakan bahwa sing akeh lemak iki iku sing akeh makan. Ya kan? Iya kan. Sering berdahak itu kakek makan gorengan. Jadi itulah sehingga dari males belajar dan males belajar. Makanya kalau di dalam ilmu pesantren bahkan kayak Mas Abdi dan Mas Sungguh itu kayak untuk mangan sih bernyawa. Artinya yang bernyawa itu banyak kandungan lemak-lemaknya di situ. Nek kakek lemak kenakan mangan yang akeh gampang turu. Gampang turu. Nah terus akhirnya nek wis weteng kewareken. Ya kan weteng kewareken. Ibadah yo malih arah contoh lek sampean poso buka ngono kae. Oh iki makan ya. Atra tahu kan awak. Iku ruko muntah iku bulan. Lah sampean kok ora dosis ora sampean nongkur malah kan. Jadi itu adalah menandakan banyak lemak banyak hati banget enak mangan. Jadi ini males ibadah, males sinau. Nah, cara mengurangi ini cara mengurangi dikurangi porsi makannya itu dikurangi. Makanya apa jenenge kowe aku ini wis mepet awake sithik apa toko. Makane iki. Wis positif ngono kuwi. Wah, ora iso gede jalan. Dadi nek cukup positif ngono tahunan makane iki wajar lah awake cilik gitu kan. Beda karo Bangudin. Bangudin karo mondok nek awake kok wedhe ngono kuwi. Iku mesti mangan akeh. Ngono kuwi penyakit mah lho asline ya. Dadi mah iki males apa. Duh, jarang makan aku. Jarang makan, nggak pernah sarapan. Nggak pernah makan, jarang makan. Dulu paling sekali. Sarapan nggak pernah. Qila dan dawahake ittafaqo sepakat sabuna nabiyan saka 70 nabi. Jadi 70 nabi itu sesat mulai itu. Nabi Musa iki demone 70 ngono kan. Sama sesat mulai. Nabi yang wajib diketahui, yang wajib kita imani ada 25. Apa loh, Pak? Ngono apa ya iman ngono ki. Apa gak apal apa ya iman ngono ki jenenge. Apa biyen NDA. Jadi yang tidak wajib diketahui ora iso ketung. Sing ora wajib diketahui ora iso ketung. Ya kan sebanyak apa pasir yang ada di gunungan itu wis piye dhewe ngitung. Jadi 70 nabi sepakat. Ya saya sampai nggak percaya. Nabi Khidir itu ada nggak Nabi Selawi? Tapi ada kan dalam kisahnya Al-Quran. Ala annaka karatun nisyani pada sesungguhnya banyaknya lupa. Ningkas rotil balghomi ialah dari banyaknya dahak. Lakas rotil balghomi dengan banyaknya dahak. Ningkas roti syurbil mani dari banyaknya minum air. Wakas rota surbil mani dan banyaknya minum air. Ningkas rotil akli ialah dari banyaknya makan. Akeh mangan itu mesti akeh ngombe. Sempet akeh mangan gak ngombe keseretan dadine. Jadi pernah ini pertanyaan yang butuh dijawab, tapi yo jengkelne, ya kan, tapi dia lucu. Jadi bab masalah poso, jadi ini kan poso itu pamane lali mangan kan gak apa-apa. Jadi pertanyaan ini mangan kepedesan, wis keseretan, dilalah terus kelingan. Lah itu ngombe ora.
Kadang inget gak ngomong deh. Mana tahu nek. Jadi kadang-kadang ini apa? Jadi wong kok poso, mari ngono lali mangan. Mari ngono terus kelingan kan kon lanjut poso. Itu adalah bagian daripada untuk nikmat. Untuk nikmat. Tapi ora iso diampar ngono. Ada kene ampar bola lali. Jadi wis otomatis jadi dalam 70 nabi itu sepakat sing dadekno lalen sing dadekno gampang lali baik pelajar maupun guru pelajar baik santri maupun guru santri iku mergo akeh dahak iku mergo dari banyaknya minum itu mergo dari banyaknya makan ini 30 nabi sepakat. Jadi artinya itu kan ketika kita berbicara kepada medis berarti kan sesuai. Orang ketika makan yang orang ukuran, ngombe yang orang ukuran tidak jadi lemak, kolesterol, jadi penyakit. Alhamdulillah semua lewat ngomong, nikmati semua. Bapak yang ngomong itu dibahas, ya. Pak mangan kakean itu ya dibahas, ya. Mau saudara Muhammad. Wal khubzu adapun roti al yabisu yang kering yaqta'u ialah menghilangkan. Apa roti yang kering itu al balghami pada dahak. Wa kadza dan dengan demikian aklu zabibi adapun memakan kismis selai di orang ini. Alat riki dalam keadaan lapar yaqta'u ialah menghilangkan al balghami pada dahak. Wala tiru dan tidak memperbanyak siapa orang minggu dari memakan kismis hatta layak saja hingga tidak butuh siapa orang illa syurbil ma'i pada minum air wayazida pada pertama al-ghumi abadah. Jadi juga untuk makan kismis terlalu banyak akhirnya ini nafsu untuk minum itu enggak boleh. Jadi secara garis besarnya kita itu tidak boleh sesuatu hal yang berlebihan mangan kakean itu kurang mangan ora itu kurang mangan apa mergo duwe beras apa mergo apa ngirit. Jadi semua itu ada takarannya, ada ukurannya. Makanya rata-rata kalau ilmu yang ada di pesantren itu lebih mudah diserapnya dalam pikiran itu dalam kondisi lapar. Itu untuk bertentangan karo kedokteran. Kedokteran itu nek luwe gak iso. Ya gak iso. Itu pernah saya buktikan. Aku ki wayah ujian itu. Wayah ujian kelas 3 sanawiyah, akhir nasional, ujian formal. Umumnya. Lah kon poso aku. Kon poso. Selama ujian kon poso. Lantaran sing ngendikan guru wis tak lakoni ae. Nah, kok bisa-isone aku iki ora tahu selama kelas 3 ini juara telu, panas juara telu. Kuwi wis ora iso mikir iki. Sego alam. Terus mari ngono, wayah aliyah yo diuji ngono meneh. Kon poso meneh. Wis poso wis. Juara loro akhir ujian nasional. Padahal kelas 3 MA kuwi pernah jadi juara dulu. Ini baru kait waktu Jadi saya tuh pernah mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di saat saya tuh sedang bermis, bisa ajaib lah. Kalau sedang bermis itu, tidak lain tidak ada nasi yang dipilih lagi untuk sahur. Nasi dan belum banyak ini. Aku sahur ngomong. Lalu sambal korek, sambal korek mana? Bang Udin harus sambal korek. Ngerti. Lalu sambal petir, sambal korek. Jadi yang saya herankan tuh di dalam sahur saya proses itu memang gak rasa basi, bahkan imbuh.
Iku ngele apa doyan? Ngele apa doyan? Lho nek ngele mesti lho sahur kok. Sahur mesti ngele. Lah, biasanya kan dhewe nek sahur kok pasar terus lawe enak ngene kan pasar kan. Lah iki lho. Sego iki belaya. Sego basi ning irung ning rasa ora krasa basi. Lawe sambel korek lha kok ambuh. Lah iku poso yo sampe sore. Jadi ya ngono kuwi lah carane Gusti Allah kowe nikmat ngono kuwi. Ya kan. Lah saiki ya Allah kowe nikmat kudu nikmat pitik ngono kan. Kudu enek apa jenenge? Kudu enek makaline baru makane nikmat lah. Lah biyen karo sambel korek sego bosok iso nikmat ngono kan. Sederhana, Allah tuh membahagiakan gawe buju, gawe nyenengke umatnya sederhana banget. Wis ngono kuwi. Pokoke dagangane masak. Wasiwaku adapun siwak yuqalilu ialah menyedikitkan apa siwak al-balghawi pada dahak wal yazidu dan menambah apa siwak berfik di dalam menghafal wal fasohah dan kefasihan fa'innahu karena sesungguhnya siwak sunatun ialah sunat saniyatun yang tinggi nilainya dan zidu bertambah apa sunat bitawa bisolati wal qira'ati pada sholat dan bacaan. Jadi ini berbicara siwak ini zaman ngaji seperti siwakan karena begitu berkuat hafalannya sen apel sen hafalannya saiki siwake ucul atau siwakan lalen ya ngapalnya kangelan. Jadi kenapa kalau siwak itu disunahkan? Satu memang itu dilakukan oleh Nabi dan kedua manfaatnya siwakan yaitu bisa menggampangkan hafalan, menguatkan hafalan dan menguatkan kefasihan. Siwak. Sampai ngerti siwak kan? Sampai ngerti siwak kan? Tak boleh siwak sobat. Kurang ngerti siwak kan? Tak boleh ngerti siwak. Ngomong itu. Kayu gunane Menjadi kursi sampai ide. Bahkan aku tuh biasa masuk ide. Bukan dulu sih. Jangan kursi. Jadi disitulah ketika Nabi itu memberikan keistimewaan kesunahan ternyata dibalik itu ada keistimewaan. Jadi ojo berusaha. Jadi zaman kan kita guru oleh sikat kalau odol kok makannya siwak. Jadi jawabannya itu ternyata siwak walaupun kayu sing sepele kaya ekonomi. Iku anake teng Mekah kono. Nek kene kayu lentoro iki siwakan. Masak bumi. Kayak siwakan bumi ya. Anake kono. Terus dia juga ada kandungan-kandungan di situ yang bisa mencerdaskan otak. Apa meneh arep nglakoni sholat, apa meneh arep maca Al-Qur'an. Jadi orang semerta-merta itu tuh gak ono alasane Kanjeng Nabi mulai sunah. Pernah tak sampaikan Kanjeng Nabi mensunahkan masuk kamar mandi itu kaki kiri. Kenapa kalau kaki kiri? Kamar mandi itu boleh tak reli. Kaki kanan yang digerakkan itu yang reaksi adalah jantung. Ya kan? Jantung dia tidak tahan untuk menetralisir bakteri itu. Namun ketika kaki kiri yang digerakkan yang akan reaksi adalah paru-paru. Paru-paru itu sanggup untuk menahan menetralkan bakteri itu. Cuma ketika jantung nggak tahan. Itu ya dibahas kalau Kanjeng Nabi di kitab Tibbun Nabawi. Kedokteran ala Nabi itu dibahas. Itu namanya kayak sunah, mangan sunai muluk umumnya. Kenapa sunah muluk umumnya? Di dalam celah-celahnya kuku ini ada enzim. Enzim ini adalah yang menetralisirkan bakteri-bakteri kuman-kuman dinetralisir sehingga celah-celah kuku. Itu ada namanya enzim. Enzim ki apa takono anu Meri takon cross enzim
langsung. Di samping itu menjelaskan sama Nabi ada maksud, ada faidah yang besar untuk kita. Itu orang itu sampai boleh dokter diperlu orang celah-celah kayak gitu. Dan itu lain makan jalan nggak sendok. Ya, dulu bahan. Jadi Jadi Nabi mundurnya tangan di telur ini. Ini berkat berlebihan jadi sampai ke rawung ini lah jualan. Jualan. Jadi ketika mulu di situ lagi ya bisa ada itu ben pantes. Ben nyangap cangkem itu ben rambung boy. Jadi boleh aku boleh luar biasa. Wassalamualaikum Muhammad. Jamaah kita akan tadi mengenai tentang sebab-sebab males, makan. Jadi ini bagus dilakukan bukan untuk seorang santri aja. Ketika kita sudah menginjak usia 30 ke atas itu pun pola makan juga harus dijaga. Tidak boleh berlebihan. Lemak ternyata ini lemak itu harus dibahas ke zaman Nabi ya Pak. Berarti kelompok zaman Nabi sono kelompok. Lalu Pak Soben. Jadi menurut jemaah, insya Allah nanti ke depan kita desain, kita menambahkan amalan kita dan kita itu tidak menggunakan daripada rasio ataupun akal kita. Jadi untuk mengisi daripada rohaniah kita, badan kita, kita isi dengan salah satunya oleh Asmaul Husna. Kita tambahkan nanti sholawat sebagai wasilah untuk menuntun daripada rohaniah kita supaya kita diparingi karena Gusti Allah, diberikan oleh Allah untuk istiqomah di dalam menindak melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita oleh Allah diakui menjadi umatnya Kanjeng Nabi, lalu kita mendapatkan syafaatnya juga nanti. Amin ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam bin Nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka ma'lumuna dunyana wa ukhrana ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Kabir ya Khalil ya Barik ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabil ya Bashir ya Hafid ya Rafi' ya Mu'id ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Adil
balik maqasidana waqdi hawaijana walhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala toha khairil rahman wa alihi wa sahbihi ila akhir zaman maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa nabiyul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwalil muqaddam ya Habibul Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'an karami. Tiap hari dalam puji itu disampaikan Allah telah berfirman, tiap hari Allah itu telah mengutus malaikat itu keliling nang bumi, itu nang bumi, kelon nang pelosok-pelosok desa utawa kutha di mana ada majelis zikir, ada majelis taklim di mana disitulah malaikat berhenti. Lalu malaikat berhenti itu ditengok, mikir masuk pun, iki enek umpan sing sik lajang, agak tambah. Iya lah. Ini lajang keluar. Juga kae. Munggah malaikat munggah ya Allah. Syukur sampai kae lungguh ning majelis ini. Karena Allah menyampaikan, jaluk opo? Jaluk opo? Sampai nama malaikat. Jaluk opo maksud lungguh ning majelis ini? Tak turuti jare Gusti Allah. Ya, tak turuti. Karena dalam majelis ini insyaallah wis komplit ngene. Sampai doa kita. Wis komplit. Insyaallah wis murakabi, wis komplit apa yang telah menjadi panyunane permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa meminta Gusti Allah, kita harus yakin bahwa Allah adalah Maha mengabulkan doa. Mulai kudu yakin, amane wong dipakon apa itu lah dirapek pas dirapek. Kaya apa jenenge syukur iki jadi pengen sampai jalur Gusti Allah tenanan. Insyaallah ngono kuwi Kak. Amin amin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.